Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah kita masih bertemu lagi di kesempatan hari ini. Kita hari ini akan belajar masih di tematik ilmu pengetahuan alam. Masih di tema yang sama, di tema menjelajahi dunia luar angkasa atau menjelajahi luar angkasa. Eh, semoga Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap semangat belajar di rumah. Baiklah, anak-anak, kita akan langsung masuk ke materi hari ini ya. Oke. Nah, menjelaskan sistem kompetensi dasar yang diajarkan adalah menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Ini kita masih belajar mengenai sistem tata surya. Kalau kemarin kita belajar tentang planet-planet, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang bintang dan benda-benda luar angkasa. Pada kesempatan hari ini itu ada bintang dan bulan. Oke. Nah, bintang, apa itu bintang? Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya sendiri. Cahaya tersebut tersusun atas gas-gas antara lain hidrogen dan helium. Bintang memiliki warna yang bermacam-macam. Ada yang berwarna merah, jingga, kuning, putih, hingga berwarna biru. Nah, perbedaan warna-warna tersebut salah satunya disebabkan oleh perbedaan suhu permukaan bintang tersebut. Jadi, yang membedakan warna setiap bintang itu adalah suhu dari permukaan benda tersebut. Ada yang biru cenderung lebih ke dingin, merah lebih ke panas, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bintang yang ada di planet yang ada di tata surya kita, yaitu matahari. Nah, matahari adalah sebagai pusat tata surya di galaksi Bima Sakti. Nah, oke, matahari adalah salah satu contoh bintang. Matahari merupakan bintang yang letaknya jauh dengan bumi. Hal ini menyebabkan cahaya matahari tampak lebih terang, tapi lebih terang. Ukuran matahari eh, sangat besar jika dilihat dari bumi bila dibandingkan bintang-bintang di dalam tata surya lainnya. Nah, yang kedua adalah bulan. Kita bulan ini adalah benda langit yang bisa dibilang paling sering kita lihat ya setiap hari, setiap malam. Bulan adalah benda benda langit atau satelit yang paling setia dengan bumi. Nah, bulan merupakan salah satu benda langit yang dengan mudah dapat disaksikan dari bumi tempat kita tinggal. Nah, kita coba perhatikan gambar di samping ini. Pernahkah kamu atau kita menyadari bahwa pada saat tertentu kita tidak dapat menyaksikan bulan bersinar? Padahal langit malam sedang cerah. Terkadang kita perhatikan bahwa bentuk bulan juga berganti-ganti. Kadang sabit, kadang setengah, kadang tidak ada. Nah, ini apa sih penyebabnya? Oke, kita coba perhatikan lagi ini. Oke, ini bulan, ini juga bulan. Nah, ini adalah bulan yang terkadang kita lihat dari bumi. Ini adalah penampakan bulan. Oke, nah, bulan adalah salah satu benda langit yang mungkin paling sering dilihat di bumi. Selain matahari, bulan adalah satelit bumi karena bulan berputar mengelilingi bumi. Jadi kalau bumi itu mengelilingi matahari, kalau bulan itu mengelilingi bumi. Jadi itu perbedaannya ya. Nah, bulan berputar mengelilingi bumi.
bulan melakukan rotasi terhadap bumi. Rotasi adalah benda langit, perputaran benda langit mengelilingi satu objek. Misalnya rotasi bumi, rotasi bumi, rotasi bulan. Nah, selain itu, bulan juga berotasi pada porosnya sendiri selama kurang lebih 28 hari. Hampir sama dengan waktu bumi. Oke. Rotasi, ingat rotasi adalah perputaran bumi pada perputaran benda langit pada porosnya. Bumi berputar pada porosnya, bulan berputar pada porosnya. Nah, bulan dan bumi itu kurang lebih sama perputarannya pada porosnya itu 28 hari. Kalau bumi mengelilingi matahari dari satu titik ke titik yang sama, itu namanya revolusi. Revolusi bumi itu 360 hari. Nah, kalau bulan dia berotasi 28 hari, sama seperti rotasinya bumi, hampir sama. Bulan adalah satu-satunya satelit bumi. Bulan akan terus mengitari bumi atau mengelilingi bumi. Jarak bulan yang cukup dekat dengan bumi membuatnya terlihat besar. Bila dilihat dari bumi, bulan berjarak 384.000 km dari bumi. Suhu di permukaan bulan adalah 100 derajat Celcius, sangat panas di siang hari, dan negatif atau min 170 derajat Celcius pada malam hari. Nah, siang dan malam berlangsung selama kira-kira 2 minggu. Jadi siangnya 2 minggu, malamnya 2 minggu, itu di bulan. Oke, kita perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar bulan yang tadi. Ini adalah permukaan bulan. Jika kita zoom, kita ambil dari Google googling atau dari NASA, itu akan terlihat permukaan bulan yang cenderung berlubang-lubang besar. Terlihat sangat kecil, tapi ternyata sangat besar. Nah, dengan menggunakan teleskop, ini adalah alat untuk melihat benda-benda atau memperhatikan benda-benda langit. Bulan dapat diamati dengan cukup jelas dari bumi. Permukaan bulan dipenuhi dengan kawah-kawah hasil tabrakan bulan dengan meteor. Jika dilihat dari bulan, ada beberapa bagian bulan yang tampak gelap dan ada bagian yang terang. Nah, bagian-bagian gelap, bagian-bagian gelap ini, terlihat ya, bagian-bagian gelap ini. Bagian-bagian gelap ini merupakan dataran rendah, sedangkan bagian-bagian terang merupakan pegunungan. Meskipun terletak dekat dengan bumi dan selalu mengitari atau mengelilingi bumi, kenampakan bulan sangat berbeda dengan bumi. Bulan tidak memiliki air atau atmosfer. Manusia tidak bisa bernafas di bulan. Pada beberapa bagian dekat kutub ditemukan kemungkinan adanya es di kawah-kawah yang ada. Nah, coba perhatikan, ini adalah bumi, ini adalah bulan. Nah, dalam satu putaran bulan, dari titik ini ke titik ini, atau dari titik ini ke titik ini, kembali lagi, dalam satu putaran bulan mengelilingi bumi akan tampak beberapa bentuk bulan. Kenampakan bulan dari bumi yang mengalami perubahan dari hari ke hari. Nah, jika kita lihat di sini, perhatikan bagian-bagian yang terang. Nah, biasanya di sini kita tidak akan melihat bulan. Nah, bulan purnama itu biasanya di kalender Hijriah itu biasanya di tanggal 13, 14 dan 15 itu pertengahan bulan. Ini bulan purnama. Ini bulan baru membentuk. Nah, gravitasi bulan memiliki pengaruh yang sangat besar daripada gravitasi matahari karena jarak bulan lebih dekat ke bumi. Kondisi air laut pasang terjadi 2 kali, yaitu saat bulan purnama
Nah, kondisi nih saat bulan purnama dan bulan baru. Nih. Nah, kondisi ini kondisi saat bulan purnama dan bulan baru ini sangat mempengaruhi pasang surut air laut ya. Oke. Nah, pada belahan bumi yang mengalami bulan purnama, jarak air laut dengan pusat bulan lebih dekat daripada jarak bumi dengan pusat bulan. Hal yang sama terjadi pada belahan bumi yang mengalami bulan baru. Jarak air laut dengan pusat bulan lebih jauh daripada jarak pusat bumi dengan pusat bulan. Ini mengakibatkan gaya gravitasi bulan lebih kuat daripada bumi untuk menarik air laut. Air laut menjadi sedikit lebih tinggi terhadap permukaan bumi. Ini yang disebut air laut pasang. Nah, pasang surut ternyata pasang surut air laut ini disebabkan oleh gravitasi bulan. Nah, ketika bulan itu purnama terjadi saat ketika bulan itu purnama dan bulan baru. Nah, di sini ada artikel menyibak rahasia di luar angkasa dari masa ke masa. Ini silahkan nanti dibaca oleh kalian. Di skip saja videonya untuk dibaca atau boleh di capture screenshot ketika kalian menyaksikan video ini ya. Oke, Bapak percepat saja, silahkan dibaca sebagai menambah wawasan kalian ya. Oke, silakan dicatur 1 2 3. Oke, silakan lagi di capture 1 2 3. Oke, terima kasih. Alhamdulillah materi hari ini sudah dilewati, sudah tersampaikan dengan baik. Insya Allah dapat kalian manfaatkan, dapat bermanfaat bagi kalian. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat di hari kemudian. Jangan lupa jurus menghindari COVID-19 yaitu iman aman imun. Iman menjalankan segala aktivitas ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Aman disiplin menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Imun tingkatkan kekebalan tubuh dengan berolahraga cukup, makan makanan yang sehat dan bergizi, tidur yang cukup, kemudian jika perlu minum vitamin. Oke. Ingat selalu pesan ibu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan jika kalian dari luar rumah. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Kurang dan lebih Bapak mohon maaf, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hatur nuhun, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Bye bye.